Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi TV. Alhamdulillah hari ini dulur-dulur relawan SID Sidoarjo mengadakan AJB. Hari ini kita akan menyantuni anak yatim dan akan mengadakan khataman. Semoga apa yang dilakukan oleh dulur-dulur relawan SID Sidoarjo selalu diridhoi oleh Allah SWT. Untuk itu kita hari ini akan menuju ke tempat untuk mengadakan khataman. Mari kita ikuti liputannya. Nah, ini dulur-dulur, nasi kotaknya sudah siap dikemas ini. Alhamdulillah setiap Jumat kita menunya ganti-ganti untuk menyenangkan para yatim. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh dulur-dulur SID Sidoarjo selalu diberi kelancaran dan mendapat ridho dari Allah SWT. Bagi Anda pemirsa Andi TV yang mungkin video ini bermanfaat untuk kita semua agar kita gemar bersedekah, bisa Anda bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita semua senang bersedekah. Karena dengan sedekah ini dulur-dulur, rezeki kita akan bertambah berkah dan semoga kita dijauhkan dari bala oleh Allah SWT. Alhamdulillah dulur-dulur relawan SID Sidoarjo khususnya dan relawan SID Indonesia pada umumnya, hari ini dulur-dulur SID Sidoarjo membuat nasi kotak 110 kotak atau 110 box. Nah, ini nanti akan segera kita salurkan. Alhamdulillah ini sudah selesai jam setengah 10 pagi sudah selesai. Alhamdulillah. Ini dipelopori oleh dulur-dulur relawan SID Sidoarjo, antara lain Bu Lilis Bimbi, Bu Alin, Bu Saihu, Bu Elvi, Mbak Ulfi, dan Mbak Radina. Nah, ini kreasi dari mereka semua ini. Semoga tayangan video ini menginspirasi dulur-dulur relawan SID Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Monggo kita galakkan sedekah. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik dan teruslah menjadi orang baik dan teruslah berbuat kebaikan. Itu slogan kita. Nah, ini dulur-dulur, bergedelnya nikmat sekali, ini kelihatannya banyak dagingnya. Nanti kita bisa mencobanya dan sudah kita masukkan ke nasi kotak. Alhamdulillah bergedelnya ini luar biasa dulur-dulur. Dulur-dulur, ini menu yang kloter kedua, yaitu gurami asam manis. Nah, ini sedang dilengkapi menunya oleh Bu Alin. Nah, ini dulur-dulur, semoga mendapat barokah dari Allah SWT setiap kegiatan kita. Nah, ini
Alhamdulillah AJP hari ini lengkap sekali. Kita membuat 110 nasi kotak. Luar biasa. Nah, dulur-dulur yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita berangkat menuju ke tempat yatim untuk menyantuninya, untuk memberikan nasi kotaknya. Nah, ini dulur-dulur, teman-teman relawan SID Sidoarjo sudah sampai pada acara santunan. Ini yatim-yatimnya juga sudah banyak yang datang. Ini dulur-dulur yang dirahmati Allah. Semoga acara AJP ini terus kita adakan, terus kita laksanakan. Kami minta dukungan dari para donatur, supportnya para donatur. Semoga dulur-dulur relawan SID Sidoarjo ini selalu istiqomah menyantuni yatim dan duafa
hamba-hamba Allah. يسرى ثم مته فقبر ثم إذا شاء انشرى كلا لما يقض ما أمر وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عالية غبرة سموم نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت لمنت ثم أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس واسمه إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكرم ضعيف الآمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وإن تذهبون إلى رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما شاء إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك فنبت الذي يديك عليكم حافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون إلى الأبرار التي معهم وإن الفجار في جحيم يصلون يوم الدين وما أدراك ما يوم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما السجين كلمة ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن الذين لمروا في عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون والأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرض في وجوههم نظرة النعيم يسقون من عين مفتوح كتابه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين كفروا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم نزلت فانقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا إلى أهلهم مسرورا وبنوا قبلهم وراءهم فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يغفر بلى إنه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسع بلاد تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إنما الشر بك شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ألا تأتي حديث الجنود فرعون الذين كفروا بالذي Kita bisa kita. Oh kita. والذين يسهل في ذلك قسم للدينية ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوهاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوتا والملك صفا صفا وجه يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأحيل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن يرى أحدا أن يجعله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد أحببنا وما أدرك ما عقب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا وصيبوا الشهوات عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang minimal mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmatnya. Pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis yang mulia ini, pada kediaman Gus Syaihu yang juga Syaikhul Hajat menyambut bulan Ramadan, serta kirim doa kepada ahli kubur Gus Syaihu untuk acara kita dibagi adalah khataman dan dilanjutkan santunan yatim untuk setelah waktu ini. Yang kedua, marilah kita membiasakan istiqomahkan dan menawarkan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Setelah itu kami ucapkan banyak-banyak penghormatan kepada para alim, para ulama, para sepuh dan juga yang terhormat Ustaz Fajar beserta jajaran daripada pengurus SIT yang telah hadir pada siang hari ini di kediaman Gus Syaihu. Saya mewakili Gus Syaihu mengucapkan banyak-banyak terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam penjamuan, dalam perbuatan maupun pengucapan yang kami sampaikan. Setelah itu kami ucapkan selamat datang juga kepada seluruh hadirin yang ada pada siang hari ini, baik para pengurus SID, setelah itu teman-teman anak-anak yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yaitu teman-teman anak yatim di kediaman Gus Syaihu yang pada siang hari ini mempunyai hajat, yaitu menyambut bulan Ramadan dan juga mengirim doa kepada ahli kubur Gus Syaihu di keluarga. Oleh karena itu acara santunan setelah ini acara adalah yang pertama pembukaan, yang kedua nanti disampaikan tausiah oleh Ustaz Fajar, setelah itu disambung doa, dan akhirnya seperti biasa kita akan melakukan santunan dan ditutup dengan santunan. Setelah itu kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dalam hati masing-masing. Nabi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala silaturahim fi hadzal majlis mubarak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qira'atil Qur'an fil awal ila akhir wa kalimatit thayyibah wa tahlil al-ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa abara bisyababa wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Al-hadis au kama qol. Amma ba'du. Yang saya hormati, takzimi segenap alim, ulama, para ustadz ustadzah di lingkungan perumahan Gading Fajar 2, sekaligus para guru-guru kita dari keluarga besar Gus Syaihu maupun dari semua yang hadir saat ini. Dan yang kedua, segenap para tamu undangan, rekan sahabat yatim duafa maupun rekan kegiatan sosial Gus Syaihu maupun keluarga besar Gus Syaihu, segenap anak-anak kesayangannya Rasulullah beserta dengan para orang tua yang mengantarkan, dan kita semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang pertama,
bersama-sama kita menata hati kita di tempat yang penuh keberkahan kemuliaan ini, karena mulai dari tadi pagi sudah diawali dengan khatmil Quran, sehingga insya Allah malaikat rahmat senantiasa mengelilingi kita. Karena dalam satu keterangan, ketika kemudian hadis dibacakan Al-Quran hingga sampai khatam pada bagian surat An-Nas, maka insya Allah tatkala doa khatmil Quran nanti dibacakan, maka malaikat rahmat akan senantiasa mendampingi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semua yang hadir tanpa terkecuali, usaiku sekeluarga, segenap rekan-rekan, sahabat yatim duafa maupun para teman-teman yang ikut berpartisipasi kegiatan pada siang hari ini. Setelah kita menata niat dengan baik, kita menata hati kita di hadapan Allah, sungguh pekerjaan yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan di setiap saat, setiap waktu. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka sekurang-kurangnya ucapan syukur itu biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Dan tak lupa juga rasa syukur itu, ma'asyiral muslimin, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, ayo diangan-angan, ayo kita renungkan, ayo kita refleksikan. Tidak sedikit saat ini orang-orang yang kemudian sedang berbaring sakit di rumah sakit, yang mengharapkan kesembuhan, yang mengharapkan kesehatan. Maka kita saat ini dalam keadaan sakit wajib bersyukur, alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak sedikit dari saudara keluarga kita yang sudah pulang kembali kepada Allah. Ada yang tidak berhasil melewati akademi COVID hingga akhirnya meninggal dunia karena keadaan COVID. Kita sampai hari ini masih hidup. Oleh karena itu wajib mengucap alhamdulillah. Dan kemudian yang ketiga, sejenak kita lihat selain di rumah sakit, selain di kuburan, kita lihat orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya diuji dengan berbagai macam masalah, yang mana memang dunia ini tempatnya ujian, tapi seakan-akan ujian itu tidak ada hentinya, tidak ada habisnya. Maka saat ini kita semuanya yang hadir di tempat ini pun juga punya masalah, pun juga punya ujian. Tetapi insya Allah ketika kita hadir di tempat ini, memandang wajah anak-anak yang kemudian sudah tidak bersama orang tua, memandang anak-anak yang sudah tidak lengkap kedua orang tuanya, maka tidak ada kata yang terbaik kecuali rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena di bawah kita masih banyak orang yang lebih berat, di bawah kita masih banyak orang yang lebih sulit kehidupannya dibanding kita. Maka paksakan diri kita dengan memperbanyak rasa syukur, mencari nikmat Allah yang menjadikan kita bersyukur. Insya Allah Allah akan tambahkan nikmat di kita. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang ini kita harus betul-betul merenungkan dan merefleksikan. Kaitan antara Al-Quran dan kaitan antara anak-anak yatim dan piatu. Semua orang pasti ingin bahagia, semua orang pasti ingin selamat, semua orang pasti ingin beruntung. Tetapi kemudian tidak semuanya dalam jaminan mendapatkan itu semua. Kita perlu iri. Ada salah satu sahabat dari Rasulullah namanya Ammar bin Sabit. Ammar bin Sabit ini suatu ketika datang kepada baginda Rasul, lalu kemudian menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan beliau saat itu dalam kondisi masih kafir. Maka ketika beliau datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah pun menjelaskan tentang indahnya Islam, indahnya kemudian kekeluargaan, ukhuwah di dalam Islam. Akhirnya Ammar ini jatuh hati memeluk agama Islam. Singkat kata, setelah dia masuk kepada agama Islam, maka kemudian datang sebuah peristiwa perang, yang mana saat itu dikisahkan perangnya adalah perang Hunain.
Maka Ammar yang saat itu sudah masuk Islam, belum menikmati nikmatnya sholat, belum menikmati nikmatnya ukhuwah Islam, belum menikmati yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan, tapi kemudian datang kesempatan untuk berjihad fisabilillah. Hingga akhirnya beliau pun ikut perang, ma'asyiral muslimin. Begitu perang apa yang terjadi, beliau pun akhirnya meninggal dunia di medan perang. Padahal saat itu dari keislamannya dan menuju kematiannya Ammar bin Yazid ini hanya kurang lebih sekitar 4 jam saja beliau memeluk agama Islam. Hingga akhirnya disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, Ammar telah meninggal dunia. Dan Rasul pun menyampaikan bahwa Ammar itu atas izin Allah dan persaksian dari Rasulullah, Ammar itu masuk surga. Ayo diangan-angan, ketika ada orang yang masuk Islam baru 4 jam saja, tapi ketika mendapatkan ridhonya Allah, surga jaminannya. Kita yang Islamnya sejak kecil, ono sing 40 tahun, ono sing 30 tahun, ono sing 50 tahun, ono sing Ramadan bertahun-tahun berulang kali ketemu puasa Ramadan, sholat juga berulang kali 5 waktu ditambah dengan sunah-sunahnya. Pertanyaan saya, mosok gak yakin yang mlebu swarga kira-kira? Yakin ya? Kok kan aneh gak mantep ngoten jamin ya. Kita jamaah sedanten ten mriki yakin apa mboten mlebu swarga? Yakin. Jarine malaikat temen kira-kira. Sembayang telat-telat ya, sambate pol-polan ya. Mboten. Jadi kenapa kemudian saya menanyakan itu? Kita boleh iri, kita boleh sedikit protes kelak ketika di akhirat kepada Allah. Ya Allah, Ammar yang hanya masuk Islam 4 jam saja tapi masuk surga. Kula niku mlebu Islam 30 tahun ya Allah, gak kurang-kurang. Kula niku 40 tahun sembahyang sampai wis gak karu-karuan. Maca Quran khatam bolak-balik, poso masyaallah ya Allah wis gak karu-karuan. Nek perlu kula poso gak buka gara-gara para sing di kanan. Bisa kan? Maka yang seperti itu kita boleh kelak protes kepada Allah. Dalam arti ada contoh yang nyata pada diri Ammar, 4 jam kemudian masuk Islam, meninggal dunia dan masuk surga. Kita yang sudah sekian lama masuk Islam, masa mboten mlebet swarga. Maka ini menjadi renungan. Apa rahasianya Ammar sehingga menjadikan dia masuk surga? Ternyata kemudian karena keikhlasan dia di dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita itu diperintah, disuruh dalam hidup kita itu hanya nurut manut dengan ikhlas kepada Allah. Tugas kita hanya itu. Indikatornya kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, kalau kita ingin mulia, poin yang pertama, ayo menjadi hamba Allah yang nurut manut. Diperintah A laksanakan siap 86 ya Allah. Diperintah B pun demikian. Ditakdir seperti apapun kondisinya, kita tetap ridho, kita tetap ikhlas. Sebagaimana doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'min biliqa'ika wa tarudha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Gusti, jenengan paringi manah kula niku manah sing ikhlas, manah sing tenang, manah sing nurut manut dhateng perintah panjenengan Gusti. Panjenengan titipaken dhateng manah kula Gusti, manah ingkang yakin suatu saat saya akan kembali kepadamu. Kula pasti mati ya Allah. Saya pasti akan pulang kembali kepadamu ya Allah. Dan wajar dobi qadaika jenengan titipi manah kula manah sing ridho kelawan sedaya mawon takdir sing panjenengan paringi dhateng kula Gusti. Ditinggal bojo mati kula ridho, ditinggal anak mboten enten kula ridho, ditinggal bojo karo wong kula ridho, pokoke ridho. Utang gak lunas-lunas kula ridho Gusti. Nek perlu juga kula tak jenengi ridho Gusti. Ini ya terjemahan murid kula namanya Mas Ridho ini. Ini saking apanya, saking inginnya kita itu ridho kepada Allah. Dan janji Allah kalau kita ridho kepada Allah, Allah pun juga akan ridho kepada diri kita. Maka sekali lagi, tugas pertama agar kita selamat bahagia dunia akhirat, ayo nurut manut. Dan yang kedua, tadi disinggung tentang pentingnya hubungan antara Al-Quran dan kemudian anak-anak yatim piatu. Ini satu rangkaian yang sangat penting menjadi bekal keselamatan kita dunia hingga akhirat. Nanti kemudian yang terakhir dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia dan kita mengirimkan doa yang terbaik untuk mereka. Terkait dengan yatim piatu, suatu ketika Rasulullah menyampaikan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku kanjeng Nabi dan orang-orang yang menyayangi, memuliakan
menyantuni, membahagiakan, ngerumat anak-anak yatim piatu kelak ada di surga bersamaku layaknya 2 jari yang bersebelahan. Layaknya 2 jari, sejauh-jauhnya 2 jari paling pol paling pirang senti kan ngoten ya. Maka kalau ini ucapannya Rasulullah, ini ucapannya Nabi Muhammad, kita percaya atau tidak kira-kira? Percaya. Kalau kita sudah tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, tapi percaya tentang sinten malih. Makanya ibadah kita niku nyuwun sewu, kol akeh. Wis numpuk gak karu-karuan pahalai, tapi kita kan masih ragu, iso gak ya aku mlebu swarga ya. Bahkan sampai pujiannya Abu Nawas ilahilas tulil firdausi ala. Ngrumangsani kaya gak pantas mlebu swarga krana kakean dosa. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yuk sama-sama kalau kita ingin selamat bahagia dunia akhirat, poin pertama nurut manut apapun perintah Allah. Wa atiullah wa atiur rasul. Pokoknya nurut manut. Sak repot-repotnya tinggal. Sak repot-repotnya utamakan segerakan yang namanya ibadah. Kenapa? Karena kita butuh ditolong Allah. Dan yang bisa menolong kita satu-satunya hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ataupun manusia itu pun atas izin Allah digerakkan oleh Allah. Oleh karena itu satu nurut manut. Dan yang kedua, yakni ayo sama-sama memuliakan anak-anak yatim piatu. Bahkan Rasulullah dalam satu kisah keluar dari sholat Idul Fitri, melihat ada anak yang kemudian nangis terseduh-seduh karena dia sudah ditinggalkan oleh bapaknya, karena dia tidak memiliki pakaian yang baru. Rasul pun mengatakan bahwa dimanapun ada anak yatim atau piatu, maka sesungguhnya bapaknya setelah yang pertama yang tersebut namanya bin Fulan, yang kedua bapaknya adalah pada diri Rasulullah. Makanya untuk anak-anak jangan bersedih. Bapak angkatmu selain bapakmu yang bernama Fulan bin Fulan itu, maka kemudian bapakmu angkatmu adalah Rasulullah. Ini keren banget ini. Kakaknya, kepala keluarganya Rasulullah. Makanya tugas kita, para orang tua, para relawan, jangan biarkan anak-anak ini tidak sadar bahwa mereka adalah anak angkatnya Rasulullah. Sehingga nyuwun sewu, saya mendidik di sekolah, saya punya catatan data yang valid di BK. Itu ketika saya cek anak-anak yang nyuwun sewu bermasalah, kalau toh pun itu ada 10 anak yang bermasalah, boiku telatan, boiku PR gak digarap, boiku burung wayang mulai mencolot pager, macam-macam nih, boiku pas saya sembahyang dhuwur sing nang kantin. Dari 10 anak nyuwun sewu, 7 anak-anak yatim piatu. Kenapa? Tidak ada perhatian. Bahkan kemarin nyuwun sewu, saya menyaksikan sendiri ada seorang bapak yang mukul anaknya sambil nangis. Kebetulan saya ngajar di SMP 2 Buduran. Itu kemudian ketika jam 10 ada anak yang kemudian datang ke sekolah karena dia sudah lama tidak mengumpulkan tugas, dipanggil ke sekolah. Ternyata ketika ditanya anak ini perempuan, kurang lebih sekitar 2 minggu gak pulang sama sekali. Bapaknya nyari. Akhirnya ditelepon bapaknya, Pak, yugane jenengan wonten sekolahan iki, Pak. Langsung berangkat bapaknya. Saya pikirkan kemudian ngomong baik-baik dan lain sebagainya. Itu ketemu anaknya langsung dipukul langsung anaknya, bibirnya sampai berdarah. Dan kemudian saya tanya, bapaknya ini, mukul sampai nangis. Kalau ini jangan mboten teh, Pak, kali yoga kula, tapi kok gregetan kula niki. Sampai seperti itu. Akhirnya saya rangkul, saya ajak ke BK, Pak, ngapunten. Jenengan nyambut damel napa? Kula nyambut damel sopir. Jenengan ten griya kapan? Nggih jarang aja kula ten griya, tapi karo kula yoga kula semerap nek kula niku nyambut gawe mboten ana dhuwit gawe sapa. Lah niki masalahnya. Banyak orang tua yang kemudian nyuwun sewu, ketika seorang ayah itu hanya menjadi mesin ATM. Nek wayahe bayar bapak kanggo, nek gak wayahe bayar bapak gak kanggo. Ibu pun juga demikian, kadang tidak bisa mendidik anak, kadang bahkan ngerasani bapaknya ngarepi anaknya. Empu bapakmu gak tegas kok. Bapak pulang kerja itu loh, masalahnya teko maneh. Sopo Bu, bapakmu sama mana nek gak bapakmu? Ngapunten. Ini masalahnya. Kalau tidak diluruskan bahaya ini. Anak-anak akan merekam. Oh, nek ono penyakit itu jenenge bapakku. Oh, nek ono masalah itu jenenge bapakku. Makanya pendidikan orang Jawa dulu, nek ono wong tua tukaran nek iso aja ngarepe. Tetapi prakteknya sekarang boten. Iya, bahkan ditunjukkan wis bapak saya jelas. Sopo sing ngapi, sopo sing salah, sopo sing benar, sopo sing salah, gak ngono sih iki kok wong liya ngeten. Makanya sekali lagi kembali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayo anak-anak yatim atau piatu, karena mereka anak yang punya tiket khusus. Mereka memegang tiket khusus duwe kenalan wong jero.
mereka punya kenalan Rasulullah yang Rasulullah langsung mengangkatnya. Maka saya titip orang tua yang saat ini punya anak yang sudah ditinggalkan suami atau istri, kalau titip saya itu diarahkan pada agamanya sekuat-kuatnya. Pondasi yang terbaik adalah agama. Kalau ataupun panjenengan mengeluarkan uang investasi yang banyak, tapi itu untuk urusan agama, mboten usah khawatir, Allah akan kembalikan. Mboten usah dihitung-hitung, mboten usah diangen-angen, Allah yang akan membayari, Allah yang akan membiayai. Selama kita terus bergerak, selama kita terus berusaha berikhtiar, mboten enten barang sing mboten kecukupan, insyaallah semuanya akan dicukupi. Fa idza faragta setelah berusaha satu usaha kok gak berhasil, coba usaha yang lain. Demi apa? Demi membiayai anak agar tahu siapa Tuhannya dan kepada siapa mereka kemudian harus bermanfaat. Poin yang pertama, kepingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, nurut manut. Yang kedua, muliakan anak-anak yatim piatu. Makna muliakan nyuwun sewu tidak hanya dikasih uang. Makna muliakan bukan hanya ketika nyuwun sewu diberi uang, tidak. Tapi pendidikan akhlak itu lebih utama. Dan yang punya kewajiban yang paling utama, nyuwun sewu panjenengan yang saat ini sebagai orang tua kandungnya, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa gak kuat lagi. Karena saya sering menemui orang tua, pun kalau mboten sanggup Pak Ustaz, juga kalau duka terserah sampean, gak melok doyan aku terserah gitu. Banyak di sekolah seperti itu, wis pasrah, wong tua sudah tidak tahu. Ini kalau dalam bahasa Madura namanya blind parent. Blind parent ini artinya kebutaan orang tua, wis gak ngerti ya caranya didik anak, wis gak ngerti, wis angkat tangan wis pokoknya. Makanya dengan keadaan itu saya ingat betul ketika dulu saya masih kecil, sampai sekarang pendidikan ibu saya, monggo kalau misalkan bisa diikuti sampai hari ini monggo. Anak-anak itu kalau tidur, saya pun termasuk, itu seringkali ibu saya kemudian membisikkan, membacakan Al-Fatihah di bunbunan saya ini, di kening saya. Ibu saya tidak pintar ngaji, Masyarul Muslimin, lulusan SD, tapi kalau urusan pendidikan, kalau itu urusan akhlak nomor 1. Bahkan ketika nitipkan saya di pondok, monggo yai nek yuga kula ndapet jenengan ajar dulu. Saiki anake dijerit gurune, sapa wani jerit anakku? Aku namanya gak tau jerit kok anakku ono sing wani jerit, ngapunten. Ini sudah tidak pas lagi keadaan seperti itu. Padahal dulu bahasanya nek ana murid dijerit yai, ana murid dihukum yai, iki barokah iki kok. Iki besok-besok itu bisa dadi arek sing ilmune manfaat. Sekarang tidak. Gurunya dipolisikan, gurunya dipenjarakan. Nyuwun sewu. Bahkan ketika ini pengalaman pribadi ya, biar sama-sama tahu. 1 minggu yang lalu saya ditelepon orang tua marah-marah, ibu-ibu. Jadi tiba-tiba telepon, "Pak, yuk kalau kok bijine kosong." Nggih Bu, dereng ngumpulaken tugas. Tugas nopo? Cake tugas gak ngono, sire terang yo ngene. Kalau sampai goblok dadak sampean. Kate ngomong lebih kalau. Kate ngomong kula niki nggih Ustaz pinter ngomong tapi kalah ngomong kula nggih. Bu, ngapunten. Wis pokoke sampean kei biji. Lho ya berarti sekolahnya Mbak ya. Nggih pun jenengan yo biji pinter. Nggih pokoke 9 ta 10. Ini kalau misalkan di sini ada teman saya Pak Mugir juga, kepala sekolah SMP Muhammadiyah 10. Kalau menghadapi keadaan seperti itu rada sumpek wisan. Wis mentolo wis sampean uruk-uruk dhewe, ijazah sampean print dhewe, sampean tanda tangane dhewe wis. Maka akhirnya saya sampaikan, Bu, kalau urusan memberikan nilai saya gampang. Nggih pun ngoten mawon, gak usah dawa-dawa. Mboten, jenengan saged silaturahim datang griya. Lha apa kula jenengan? Jenengan sing teng kula. Cekerang ya wong ngene. Ya, akhirnya kemudian saya datang ke rumahnya, Bapak Ibu semuanya ini biar jadi pengalaman. Saya ke rumahnya, lalu kemudian saya duduk, ngapunten dalam ingkang bareng asma Pak Fajar. Oh, sampean sing jenenge Pak Fajar. Nggih. Terus pun diyugane napa? Yoga kula niku asline pinter. Bapake biyen niku pinter, tapi sak joke mati ku akhire anak bapak sing nguruki. Ya apa nek sampean nuruke ngajine sik pinter ngaji. Ya apa nek sampean nguruki nang kene sampean lesi sik pinter anakku. Ya Allah, kok saat ini akhlak itu sudah semakin hilang ya. Tidak bermaksud menyombongkan mosore guru sampai dimunukno karo wong tua. Tapi kalau ada orang tua sampai sudah seperti itu kepada seorang guru, ngapunten, jangan berharap punya anak soleh-soleh. Pendidikan orang tua, akhlak orang tua kepada guru akan berdampak bagaimana akhlak anak kepada guru. Dan kalau hari ini panjenengan mengajarkan ngomong kasar di hadapan anak kepada orang lain, jangan salahkan kalau jika mereka ngomong kasar kepada panjenengan. Maka saya titip betul orang tua yang saat ini punya anak, berdasarkan data tadi,
Anak-anak yatim piatu kadang banyak yang sedikit bermasalah, bukan karena apa-apa, karena nyuwun sewu kurangnya perhatian dari orang tua. Oke? Dan kita memang harus kerjasama orang tua dan guru. Dan yang ketiga, kunci bagaimana kita selamat bahagia dunia akhirat adalah Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan pun dijelaskan, Syahrul Ramadan al-unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka ayo Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang ada di tempat ini, ayo jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Ayo jadikan Al-Quran itu sebagai guidance, rotok bahasa Madura Dedek. Jadikan Al-Quran itu sebagai kompas kehidupan. Dan saya sharing satu ilmu, satu alat yang monggo panjenengan bisa langsung gunakan, namanya ilmu garpu talam. Ini sebagian relawan sudah mulai belajar dan mengamalkan ilmu itu. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pun juga demikian. Al-Quran itu adalah firman Allah yang pasti benar adanya. Sepakat insya Allah ini. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, pasti baik. Dampaknya bagi kehidupan kita, khususnya manusia. Maka Bapak Ibu, ketika panjenengan punya masalah, sapa wong sing gak duwe masalah ngacung kabeh duwe. Nek akeh-akehan wah luar biasa gitu. Tapi kalau ngacung yang tidak punya masalah mboten enten, semuanya pasti punya, entah besar entah kecil. Itu pun karena sudut pandang saja gitu. Maka ketika panjenengan menghadapi masalah, sebesar apapun masalahnya, ayo yang pertama kali datang kepada Allah terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar Allah memberikan solusi. Biar Allah memberikan jawaban. Ya, lalu caranya bagaimana? Maka ilmu tadi yang saya sampaikan. Panjenengan ambil air wudhu, lalu kemudian ambil Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau tidak punya Al-Quran yang ada terjemahnya, jenengan nyuwun datang Pak Andi niki stoke Al-Quran kata. Insyaallah nanti Pak Andi juga kemudian ke SJD karena banyak yang kemudian donasi Al-Quran insyaallah. Maka ambil Al-Quran yang ada terjemahnya. Setelah wudhu, jenengan awali dengan istighfar, tentunya pakaian yang suci, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Maka awali dengan istighfar 3 kali, salawat 3 kali, lalu kemudian takbir 3 kali. Jenengan kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, jenengan tahu apa yang menjadi masalah hamba ya Allah. Maka tunjukkan solusinya melalui Al-Quran ini ya Allah. Apa yang kemudian diteruskan, dilanjutkan, buka Al-Qurannya dengan ajak Bapak Ibu semuanya. Dan ketika sudah dibuka dengan ajak sambil mata terpejam, telunjuk tangan kanan silakan tunjuk bagian Al-Quran itu. Terserah, jangan direncanakan, jangan diniatkan. Wis pokoknya didelek, diangger, didelek, plek, maka buka matanya. Nanti ketika dibuka maka kemudian dibaca. Ternyata misalnya seperti ini, saya dapat surat An-Nahl ayat 58, 59, ayat 60. Biasanya 3 ayat, monggo nanti dibaca. Ustaz kan ketepaan, lebih baik ketepaan itu pada firman-Nya Allah, pada ayat-ayatnya Allah daripada ketepaan pada logika manusia. Maka di ayat 58 diterangkan di sana, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Ayat 60, bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mereka memiliki sifat yang buruk. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia akan memiliki sifat yang buruk. Dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kalau mau direnungkan, ayat yang didapat ini mengisahkan tentang orang tua dan anak. Dan apa yang saya sampaikan tadi ada sisi nyambungnya. Meskipun ini tafsir Birroi, tidak kemudian menggunakan tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Misbah, Quraisy Shihab dan lain sebagainya. Tetapi minimal Birroi ini kita dapat ayat. Oh ini nerangno bahwa zaman dulu banyak orang tua itu yang juga kemudian malu dengan anaknya. Zaman dulu banyak orang tua wis rada angkat tangan karo anake karena perilakunya, karena jenis kelaminnya, sehingga mereka mengubur anaknya hidup. Maka zaman sekarang pun juga demikian. Dan ingat, Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tapi diamalkan. Karena kalau hanya dibaca layaknya resep masakan. Kalau hanya kemudian dibaca maka tidak akan jadi masakan.
harus dipraktekkan, diamalkan. Maka begitu dapat ayat seperti ini dihubungkan, oh iya ya, anjane memang wong tua karo anak itu mesti dadi cerita sing dawa karo anak marine. Dan sejak dulu ujian anak bagi orang tua itu luar biasa. Makanya sampai sekarang kita tetap harus mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan saran dari Allah tadi, jangan sampai kita itu kemudian memiliki sifat yang buruk dan itu menandakan bahwa kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Intinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayo 3 hal tadi, nurut manut kepada Allah, muliakan anak-anak yatim piatu. Lalu kemudian yang ketiga, ayo sama-sama kita dawamkan Al-Quran, istiqomahkan membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran adalah sebagai cara kita berbicara dengan Allah. Al-Quran adalah petunjuk kapan? Ketika kita baca ayatnya dan kita baca terjemahnya. Kalau hanya dibaca ayatnya belum akan bisa menjadi petunjuk. Maka titip-titip orang tua yang punya anak-anak, tolong ngajinya diistiqomahkan. Biasanya nek wis SMP biasanya hilang, isin hilang. Apa mana wis lulus, wis wisuda, rumangsa wis cukup. Maka saat baca titip untuk anak-anak, jangan pernah berhenti. Kakak-kakakmu ini ada yang kerja, ada yang kuliah, masih tetap ngaji. Orang tua kalau ingin anaknya semangat ngaji, wong tua ya kudu semangat ngaji. Karena prinsipnya children see, children do. Apa yang anak lihat itu yang akan dilakukan. Dan kekuatan yang lebih kuat dari lesan dan nasihat kita adalah kekuatan keteladangan. Maka kalau titip, kalau ingin punya anak soleh solehah, ayo diawali dari orang tua yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan itu apa yang menjadi hajat sekeluarga Bu Saiku, kemudian hajatnya keluarga Bapak Haji Sugeng Yayu sekeluarga, hajatnya keluarga Ibu Rika sekeluarga, hajatnya semua relawan sahabat yatim duafa, dan juga almarhum-almarhumah yang sudah tersebut di awal ketika mengawali khutbah Quran tadi pagi. Mudah-mudahan bagi yang sudah meninggal dunia atas izin Allah, barokahnya Al-Quran, barokahnya doa anak-anak yatim piatu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya dengan ucapan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Dan Al-Fatihah yang kedua untuk keluarga kita semuanya tanpa terkecuali yang masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, umur yang manfaat barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan keturunan yang soleh dan solehah. Allah anugerahkan kesehatan, kemuliaan dan kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah barokah. Yang ingin berkesempatan hadir ke Makkah dan Madinah, semoga Allah pantaskan, dijauhkan dari bala musibah dan mara bahayanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan dan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah yang ketiga kita tujukan mudah-mudahan untuk kita semuanya dipantaskan, diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang berapa hari lagi nih? 10 ya? Masuk 10? 12 insya Allah ya? 12 hari lagi dengan ucapan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan berkesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan penuh keimanan, dalam keadaan penuh keistiqomahan, dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan Allah titipkan keberkahan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Al-Fatihah. Ayo kita berdoa, doanya disambung doa khatmil Quran, dan kemudian nanti doa untuk hajat semua yang hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala silaturahim wa talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal.
Alhamdulillah ya Allah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyya wa maradan ghayra mukhzi wa la fadi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitni wa thabil mawazini wa imani wa rfa' darajati wa taqabbal salati wa ghfir khati'ati wa as'aluka hula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di tempat yang penuh keberkahan ini, setelah dibacakan Al-Quran hingga khatam ya Allah, dan diaminkan doanya dengan anak-anak kesayangannya Rasulullah, ampuni dosa-dosa kami yang kecil maupun dosa kami yang besar ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, terkhusus dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin di antara kami belum sempat minta maaf atas dosa-dosa kami, tapi Engkau sudah pulangkan orang tua kami. Maka sampaikan ucapan kami ya Allah, sampaikan permohonan maaf kami kepada mereka ya Allah, sampaikan ampunan kami atas kemaafan mereka ya Allah. Ya Allah, semoga mereka senantiasa ridho atas kesalahan kami anak-anaknya ya Allah. Semoga dari kejauhan sana mereka mau memaafkan kami kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar belum jadi anak yang terbaik untuk orang tua kami. Kami sadar kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Kami sadar kami belum maksimal memuliakan kedua orang tua kami. Tidak sebanding dengan apapun yang kami berikan kepada mereka ya Allah, dibanding tatkala mereka mengandung kami dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dalam keadaan yang berat bertambah berat. Tidak sebanding dengan ASI yang mereka berikan kepada kami. Tidak sebanding ketika mereka menggendong kami ke sana kemari dulu ketika kami kecil. Tidak sebanding ketika mereka mengajari kami berjalan. Tidak sebanding ketika mereka membelikan kami pakaian. Tidak sebanding ketika mereka merelakan mengikhlaskan selimutnya ketika kami sakit. Tidak sebanding ketika mereka tidak tidur berhari-hari ketika kami sakit ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Dan bagi orang tua kami ya Allah juga ampuni kesalahannya, ampuni dosa-dosanya. Bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya, ampuni segala kesalahannya, dan jadikan taman-taman surga untuknya. Dan mudah-mudahan ya Allah, telah kami bisa berkumpul kembali bersama mereka di surga dalam keadaan ridho dan Engkau ridhoi. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya, sehatkan badannya, muliakan kehidupannya, berkahi usianya. Jika Engkau mengizinkan kami ya Allah, semoga Engkau pantaskan dan izinkan kami memberangkatkan orang tua kami ke Baitullah ya Allah, ke Mekah dan Madinah ya Allah. Kami ingin mengundang orang tua kami ke sana ya Allah. Kami ingin tunjukkan Ka'bah kepada mereka ya Rabb. Kami ingin ajak mereka sholat dan sujud di Masjidil Haram.
Kami ingin ajak mereka sholat di Masjid Nabawi-Mu ya Rabb. Ya Allah, takdirkan semua yang hadir di tempat ini Engkau mudahkan untuk hadir ke Mekah dan Madinah. Yassir lana wa la tu'asir ziyarat Makkah wal Madinah. Dan di akhir doa kami ya Allah, Engkau Maha tahu hajat kami, Engkau Maha tahu kesalahan kami, Engkau Maha tahu kekhilafan kami, Engkau Maha tahu kebodohan kami, Engkau Maha tahu dosa-dosa kami ya Allah, Engkau Maha tahu segala kekurangan kami. Ya Allah, sungguh Engkau lah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kami. Titipkan kebaikan atas diri kami, titipkan keistiqomahan pada diri kami, istiqomahkan kami berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan ya Allah, hingga kami pulang kembali kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kami berusaha agar kami tidak menjadi zalim dengan makan kenyang, padahal ada di antara kalian yang mungkin belum makan. Maka doakan semua yang menyantuni kamu ini Allah karuniakan rezeki yang melimpah ruah barokah ya. Nanti silakan yang memberikan santunan, kalau ada hajat boleh sambil disampaikan ke anak-anak sambil diberikan santunannya. Misalkan minta doa sehat, minta doa diberikan keturunan atau apa, monggo bersama. Insyaallah sudah siap nih, insyaallah. Ini diurut dari sana dulu tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersama sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu ala. Ya Allah, semoga apa yang diberi manfaat barokah, tidak sebanding dengan kesedihan mereka ditinggal oleh orang tua. Semoga menjadi keturunan dunia yang manfaat barokah. Ya Allah, kami sadar banyak nikmat yang diberikan kepada kami. Melihat wajah-wajah mereka yang tidak memiliki orang tua, maka gantilah kesedihan mereka dengan kebahagiaan. Gantilah kerinduan mereka dengan kemuliaan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah semuanya disampaikan? Yuk kita berdoa, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala barakah fi nikmat fi hadzal majlis. Alhamdulillah ya Allah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas ala ukhuwah fi hadzal majlis. Ya Allah, apa yang kami sampaikan kepada anak-anak ini ya Allah tentu tidak sebanding dengan kerinduan mereka kepada orang tuanya. Oleh karena itu sedikit apa yang kami lepaskan, sedikit apa yang kami infakkan, sedikit apa yang kami berikan, maka semoga menjadi sebab Engkau muliakan kami, Engkau berkahi keluarga kami, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar mereka senantiasa merindukan orang tuanya. Mereka ingin dipeluk kembali oleh orang tuanya. Mereka ingin mencium kembali tangan orang tuanya. Mereka ingin bercerita tentang keadaannya di sekolah, tentang keadaannya di masyarakat kepada orang tuanya. Mereka ingin ngomong kepada orang tuanya, tapi apa daya ya Allah, Engkau sudah pulangkan orang tuanya. Maka izinkan ya Allah, Engkau jadikan anak-anak ini soleh-solehah, anak-anak ini sukses dunia akhiratnya, anak-anak ini berkah kemuliaan kehidupannya, dan mudah-mudahan kehadiran mereka senantiasa membawa berkah bagi orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang menyantuni, orang-orang yang memuliakan anak-anak ini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya ya Allah tanpa terkecuali yang ada di tempat ini soleh-solehah. Izinkan bataskan ada di antara anak-anak kami ada yang menjadi penghafal Quran ya Allah.
Izinkan dan pantaskan ada di antara anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa penghamba kepadamu ya Allah. Izinkan di antara anak-anak kami semuanya ya Allah sukses dunia hingga akhiratnya dan kelak menjadi wasilah kebaikan atas kami orang tuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Silakan kita foto, monggo sambil konsumsinya diberikan. Oke.